Yoho, selamat datang di channel Diopenime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Manga One Piece chapter terbaru yaitu chapter 962 akhirnya telah keluar. Jadi bagaimanakah keseruannya? Kali ini kita akan membahas hal-hal menarik apa saja yang telah terjadi pada One Piece chapter 962 kali ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada cover chapter kali ini masih menceritakan cover story dari keluarga Gang BG. Di sana terlihat ada mantan anak buah Doflamingo yaitu Queen. Yang terlihat di sana ia sedang menikmati prajurit angkatan laut. Hal yang menarik di sini adalah di Dressrosa ternyata masih ada beberapa prajurit angkatan laut yang ada di sana. Apakah mereka hanya berjaga-jaga dan membangun Dressrosa kembali, atau mereka sedang datang untuk tujuan lain? Kemudian kita masuk ke isi chapter. Chapter kali ini berjudul Daimyo dan para pengikutnya. Pada awal chapter, di sana Oden mengatakan akan pergi dari kediaman Daimyo Hakuma yaitu Yasuie. Oden akan pergi ke daerah Kuri, di mana ia mendengar di sana ada seorang monster yang bernama Ashura Doji. Dan menurut Yasuie juga, bahkan seorang Shogun Sukiyaki pun tidak berani menyentuh daerah Kuri karena Kuri adalah penyakit dari Wano Kuni. Di Kuri banyak seorang kriminal yang melarikan diri ke sana. Dan di Kuri, hukum dan aturan dari Shogun Wano Kuni pun tidak berlaku. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa Kuri bukanlah lagi bagian dari Wano Kuni. Kemudian ditunjukkan oleh salah satu pelayan Yasuie bahwa kamar yang ditinggali oleh Oden sungguh sangat kacau balau bagaikan telah terjadi bencana di sana. Bahkan sang pelayan pun mengatakan bahwa Yasuie terlalu baik kepada Oden. Kemudian ada laporan dari pelayan lain yang mengatakan bahwa uang yang ada di brankas telah hilang. Dan di sisi lain, Orochi kecil berkata sambil cengengesan bahwa ia tahu siapa yang telah mencuri uang itu, yaitu Kozuki Oden. Telah mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tas. Mendengar kata-kata Orochi itu pun, para pelayan lain langsung memuncak kemarahannya kepada Oden. Namun tidak dengan Yasuie. Yasuie berpikiran, jika Oden yang telah melakukannya, maka pasti kejadiannya akan lebih berantakan. Lalu Yasuie menanyakannya kembali kepada Orochi. Dan Orochi pun sedikit gugup dan berkata, "Iya, maafkan aku terlalu takut untuk menghentikannya." Kemudian kita pindah ke sisi Oden. Di sana dikatakan pada perjalanan Oden menuju Kuri, Oden dan para pengikutnya membuat banyak keributan. Melihat Kinemon dan Denjiro yang masih mengikuti Oden, Oden pun bertanya, "Sampai kapan kalian akan mengikutiku?" Dan mereka pun menjawab dengan girang dan berkata, "Selamanya, karena aku mengagumimu." Kemudian ketika hari hujan, sebagai pengawal, Kinemon dan Denjiro bersedia untuk berjaga di bawah rintikan hujan. Namun Oden menyuruh mereka untuk masuk. Lalu di dalam sebuah rumah kecil, Oden terlihat sedang menulis catatan. Sepertinya Oden mengetahui bahwa para pelaut juga menulis catatan tentang perjalanannya. Semenjak itu, perjalanan mereka telah tercatat dalam catatan Oden. Kemudian hal berikutnya cukup mengejutkan. Di daerah Ringo, Oden bertemu dengan dua orang anak kakak beradik yang kelaparan dan kotor. Mereka terlihat menari-nari di jalanan, namun mereka diperlakukan dengan hina oleh warga. Ya, dua orang kakak beradik itu adalah Izo dan Kikunojo. Akhirnya, misteri tentang Izo dan Kikunojo terungkap di sini. Kemudian ketika Oden menyuruh mereka berdua untuk makan oden yang dibuatnya, air mata mereka pun mengalir tak tertahankan. Kemudian di daerah Kibi ada seorang iblis yang suka mencuri rambut manusia maupun yang masih hidup atau telah mati. Ia mencuri rambut itu untuk menjadikannya sebuah sikat untuk bertahan hidup. Dan orang itu tidak lain adalah Kanjuro, iblis dari Kibi. Kanjuro mencoba mengambil rambut Kozuki Oden, namun Oden menghajarnya. Dan setelah itu Kanjuro terus saja mengikuti Oden. Kemudian di daerah Udon, di sana ada rumor tentang bandit gunung yang akan melawan siapapun pria yang menatapnya dan suka menculik wanita. Dan ternyata ia adalah Raizo, seorang ninja yang jenius yang telah berhenti menjadi Oniwa Banshu Kozuki Oden karena telah ditolak oleh seorang ninja Kunoichi. Raizo berkata kepada Kozuki Oden bahwa ia telah lelah hidup bersembunyi bagaikan seorang pertapa. Kemudian di daerah tak berhukum yaitu Kuri, di sana terlihat Ashura Doji yang sedang memeras darah ular untuk diminum.
ia terlihat sedang menantikan Kozuki Oden yang ia dengar akan datang ke daerah Kuri. Kemudian di suatu momen, terlihat para pengikut Oden yang sedang makan bersama. Mereka sedang membicarakan Tuan Oden yang sedang pergi entah kemana. Mereka mendengar bahwa Tuan Oden akan bersantai sejenak. Namun Denjiro dengan cepat menyadarinya bahwa sepertinya Oden telah pergi menuju ke selatan, yaitu ke daerah Kuri. Kemudian mereka langsung berlari menuju daerah Kuri. Dan di sana terlihat gerbang itu telah hancur. Terlihat setelah Oden masuk ke gerbang itu, Oden dikelilingi oleh para orang-orang yang tinggal di daerah Kuri itu. Daerah itu terlihat dikelilingi oleh darah, keringat, dan juga mayat-mayat. Di mana peraturan di sana, siapapun boleh masuk, tapi jika pergi, artinya ia akan mati. Dan di sana, sebelum Oden memulai pertarungan, Oden pun berkata, "Katakan pada bosmu kalau seorang samurai telah datang." Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat di sisi lain, para anak buah pengikut Oden masih mengejar dan mencari Oden di gunung yang terlihat. Dan setelah mereka menemukan Oden, Oden pun cukup terkejut bahwa mereka masih mengikuti Oden. Dan panel berikutnya yang terjadi adalah sangat epik, yaitu dengan badan Oden yang mendapat banyak sekali luka dan tusukan panah. Sambil menduduki Ashura Doji, ia berkata, "Maaf, tapi aku baru saja selesai. Butuh waktu semalaman. Tidak kusangka butuh waktu selama itu. Jadi inikah kekuatan Ashura Doji yang ditakuti itu?" Kemudian ketika Ashura Doji meminta Oden untuk membunuhnya, namun Oden pun berkata, "Hei kalian semua, apakah kalian masih mengagumiku? Aku butuh kekuatan dan keberanian kalian. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menjadi raja dari para bajingan ini." Kemudian berita tentang Oden yang telah menyatukan daerah tak berhukum Kuri pun menyebar ke seluruh Wano Kuni, bahkan sampai ke telinga Shogun Sukiyaki, Daimyo Hakuma Yatsuhie, dan terlihat juga Daimyo daerah Ringo yaitu Shimotsuke Ushimaru bersama rubahnya yaitu Onimaru. Dan akibat prestasi Oden menjinakkan daerah Kuri dan menjadikan Kuri sebagai tempat yang aman, akhirnya Oden diangkat menjadi Daimyo daerah Kuri. Kemudian di dalam kastil terlihat Ashura Doji yang sedikit merenung. Akhirnya ia bisa melihat apa itu kedamaian. Namun Oden berkata bahwa ia membutuhkan pengikut atau pengawal yang berhati kuat, bukannya lemah. Jadi kalian semua harus sanggup menjadi samuraiku. Mendengar hal itu, semua para pengikut Oden langsung mencucurkan air matanya. Kemudian waktu berlalu menjadi 6 tahun berikutnya dari waktu itu, atau 33 tahun yang lalu dari waktu sekarang. Dikabarkan di sana bahwa mereka para anggota bajak laut Rocks yang masih selamat mulai merekrut orang-orang lagi. Mereka inilah yang mungkin akan menjadi poros kekuatan generasi selanjutnya. Kemudian di sisi lain, yaitu di pantai Kuri, terlihat di sana Kawamatsu menemukan dua sosok yang terdampar di pantai. Kawamatsu bertanya-tanya, sebenarnya siapa dua sosok yang berbulu ini? Yang sepertinya mereka tidak lain adalah Inuarashi dan Nekomamushi. Chapter 962 selesai di sini. Hoho, seperti biasanya, chapter manga One Piece kali ini pun sangat padat ceritanya. Pada chapter kali ini, akhirnya telah terungkap bahwa Izo, yaitu salah satu komandan divisi bajak laut Shirohige, adalah kakak dari Kikunojo atau Okiku. Pada chapter ini juga, kita bisa merasakan bagaimana para pengikut Oden mulai tertarik kepada Oden. Dan beberapa karakter yang belum menjadi pengikut Oden adalah tinggal Kawamatsu, Ashura Doji, dan Nekomamushi saja. Dan menariknya lagi, pada chapter kali ini diceritakan bahwa para anggota peninggalan bajak laut Rocks mulai bergerak untuk merekrut anggota baru. Di sini tidak dikatakan bahwa mereka akan datang ke Wano Kuni. Jadi siapakah yang pertama kali akan datang ke Wano Kuni? Apakah Shirohige atau Kaido? Dan yang menjadi pertanyaan besar lagi adalah kapankah Izo dan Oden akan mulai naik ke kapal Shirohige? Pada saat itu, Inuarashi dan Nekomamushi juga ikut dalam perjalanan Oden. Dan saat ini mereka berdua belum menjadi pengikut Oden. Jadi yang pasti Oden akan berangkat ke laut setelah Inu dan Neko juga telah menjadi pengikutnya. Jadi itulah hal-hal menarik yang terjadi pada One Piece chapter 962 kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami di Openime dan terima kasih banyak.